Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke ya, pada kesempatan hari ini saya kedatangan serpisan pada tipe Evercross M50 Max ya. Nah, untuk kondisi dari handphonenya ini, keluhan yang punya bukan pada tombolnya ya, walaupun di sini saya lihat pada tombol switch on off atau volumenya juga itu sudah ada rakitan ya teman-teman, atau dibikin sendiri, mungkin putus atau gimana saya kurang tahu juga. Tapi keluhan yang punya pada servis hari ini yaitu pada pengecasannya atau konektor casnya ini mengalami kerusakan teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial sederhana cara mengganti konektor cas pada tipe Evercross M50 Max, dan ini berlaku di semua tipe handphone ya. Jadi tonton terus tutorialnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran dari kawan-kawan semua, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah setiap harinya nanti saya usahakan supaya selalu update lagi ya tutorial seputar perbaikan handphone ala Teknisi HP Banua. Mohon maaf dalam beberapa hari ini, sekitar kurang lebih 40 hari saya tidak 4 hari ya 4 hari saya tidak updatekan karena apa ya, kebetulan di Kalimantan Selatan, di daerah Barabai, Martapura dan sekitarnya itu mengalami bencana kebanjiran teman-teman. Jadi saya sedikit ikut berduka ya tentunya untuk kawan-kawan saya di sini. Jadi tidak fokus ke updatean tutorial atau libur servis juga ya, saya bilang bisa dibilang seperti itu. Jadi baru aktif kembali, dan untuk kawan-kawan saya di sana juga untuk banjirnya udah itu ya teman-teman, udah mulai surut. Nah, oke, kita kembali ke handphonenya ya. Di sini langsung saja saya ambil penjepit dari papan PCB-nya untuk melakukan pelepasan konektor casnya. Terlebih dahulu lepaskan pada soket dari kamera-kameranya supaya jangan sampai meleleh nanti terkena hembusan dari blower. Oke kawan-kawan, di sini seperti biasa untuk pelepasan konektor cas biasanya itu kita gunakan blower di panas 350 untuk heaternya 3. Dan di sini saya lihat juga pada konektor casnya sudah pernah melakukan penggantian sebelumnya. Jadi ini saya rasa tidak terlalu keras ya, atau tidak terlalu kuat ya pasangan konektor casnya. Nah, seperti biasa saya ambil alat bantu untuk melepaskan konektor cas supaya mempermudah ya. Kita tambahkan sedikit plug sebelum kita blower. Nah, lalu kita blower dengan cara kita goyang-goyang seperti ini ya sampai terlepas dengan sendirinya. Nah, ini sangat mudah karena memang sudah tidak atau tidak bukan yang ori lagi ya teman-teman untuk konektor casnya. Nah, lalu kita ini dulu ya, kita tambahkan sedikit plug untuk kita bersihkan pin-pin yang ada di papan PCB-nya ini. Kita tambahkan dengan timah yang baru. Nah, di sini walaupun di bagian tengah pinnya itu hilang ya teman-teman, atau terangkat disebabkan adanya korosi atau apa ya, atau pemasangan pengangkatan yang tidak hati-hati, biasanya seperti itu ya. Pada pelepasan konektor casnya menyebabkan pada pinnya itu bisa ikut terangkat. Nah, untung saja di sini yang terlepas bukan pin bagian samping ya. Kalau di tengah saya rasa tidak berpengaruh. Oke, langsung saja di sini saya ganti menggunakan konektor cas
tipe Cina juga. Biasanya itu masuk ya teman-teman, bisa cocok ya. Paling di di penempatan nanti yang harus kita presisikan dengan benar. Oke, untuk pemasangan juga sudah selesai, langsung saja kita lepaskan pada pada penjepit papan PCB-nya. Nah, begitu cara mudahnya ya teman-teman. Nah, tentu setelah kita lakukan pemasangan penggantian konektor cas, tentu kita harus lakukan pengetesan. Apakah sudah terpasang dengan betul, dengan benar atau belum? Untuk memastikan tentu kita akan melakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum merapikan handphonenya. Baiklah, di sini saya akan tes seadanya saja ya. Yang penting bisa menempelkan baterainya seperti ini. Langsung saja kita tes. Di sini saya gunakan alat ya untuk pengecekan. Nah, di sini untuk meyakinkan kawan-kawan semua, saya akan coba untuk memasangkan fleksibel dari LCD-nya dulu. Kita pasangkan ya pada fleksibel LCD-nya. Dan lalu kita akan tes lagi dengan melihat layar di LCD-nya ya. Kita tunggu sebentar, beberapa saat. Nah, ini sudah muncul Apple Cross. Berarti ini pengetesan sedang berlangsung teman-teman. Nah, ini sekilas sudah kelihatan ya. Tinggal kita rapikan saja lagi. Nah, begitu cara penggantian pada konektor cas atau handphone apa saja yang mengalami permasalahan pada konektor cas. Jadi begitu cara untuk melakukan penggantian. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, sekali lagi saya minta ya kepada kawan-kawan yang belum subscribe channel saya supaya bisa membantu untuk menekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga apabila ada masukan-masukan ataupun saran-saran dari kawan-kawan semua. Silahkan tuliskan saja di kolom komentar, karena channel ini saya buat supaya kita sama-sama apa ya teman-teman, sama-sama saling belajar ya, belajar sama-sama belajar servis. Dan apabila ada kesalahan ya teman-teman dalam penyebutan nama komponen handphone, mohon kiranya dimaafkan ya, karena saya pun masih baru ya, baru 5 tahun ya teman-teman masuk dalam dunia servis ya, belajar, masih dalam tahapan belajar juga. Jadi mohon dimaklumi apabila ada penyampaian kata atau penyebutan komponen handphone yang tidak sesuai ya, atau salah ya, tentunya seperti itu. Jadi mohon kiranya dimaafkan dan dimaklumi juga. Oke, saya di sini diminta untuk menggantikan mic-nya juga ya, karena katanya mic-nya juga tidak berfungsi. Karena berhubung ini sudah kebongkar ya, jadi yang punya minta ya untuk digantikan mic-nya juga. Kebetulan di sini saya servis ditunggu sama yang punya. Nah, kita langsung saja gantikan. Untuk mic seperti ini cukup murah ya teman-teman, di harga Rp3.000 kalau tidak salah dulu, karena saya stoknya cukup lumayan banyak untuk tipe handphone Cina. Nah, pada mic ini bisa juga kita pakaikan di tipe-tipe handphone lain, kita rakit juga bisa ya teman-teman pada penggantian mic. Oke, langsung saja kita pasangkan pada penutup papan PCB-nya. Astagfirullahalazim, ada yang kurang ya teman-teman, kira-kira apa ya? Itu yang dua itu belum kepasang teman-teman. Aduh, ini karena tadinya fokus terganggu pas waktu servis, mau sudah selesai diminta untuk menggantikan mic. Pas saya pasangkan kelupaan memasangkan kameranya yang ini ya teman-teman. Jadi kita bongkar saja kembali dan saya akan pasangkan pada kameranya ini. Nah, ini pasangannya gimana ya, agak sedikit lupa. Oh ya, seperti ini kita pasangkan. Nah, tinggal kita rapikan saja ya. Di sini untuk tombol switch
flexible switch on off nya itu sudah dirakit sama yang punya menggunakan kabel ya teman-teman. Yang penting katanya bisa menyalakan handphonenya. Oke, tidak masalah. Nah, kita pasangkan saja pada fleksibelnya kembali. Oke ya teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, tinggal kita pasangkan pada baut-bautnya yang cukup lumayan banyak ini. Dan artinya pada permasalahan handphone ini sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Channel sederhana seputar perbaikan handphone ala teknisi HP Banua yang masih dalam tahapan belajar juga dalam dunia servis handphone. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mensubscribe, like dan ngomen juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhir dari ini ya teman-teman, akhir dari tutorial ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam Borneo, Kalimantan Selatan.